Oke, jadi di peluang bersyarat ini di sini ada rumusnya ya. Dimana peluang bersyarat itu kalau peluang A dalam kondisi B-nya itu sudah terjadi. Nah, rumusnya peluang A dan B terjadi bersamaan per si peluang kejadian B-nya dengan syaratnya yang diketahui terlebih dahulu. Dimana si peluang B ini tidak boleh 0. Dia harus lebih dari 0. Nah, kita pakai contoh dasarnya ya. Misalnya ada 15 siswi laki-laki. Terus ada 10 siswi perempuan. Dan ada 9 siswa yang pakai kacamata. Di mana pembagiannya itu ada 6 laki-laki dan ada 3 perempuan. Nah, terus soalnya jika diambil satu siswa secara acak dan diketahui bahwa siswa tersebut memakai kacamata. Jadi ditanyakannya diambil satu acak dan siswa tersebut memakai kacamata. Pakai kacamata. Berapa peluang siswa itu laki-laki? Kacamata dan laki-laki. Jadi untuk rumusnya sendiri itu dimasukinnya si peluang siswa laki-laki dan syaratnya dia harus berkacamata. Nah, di sini diketahui kalau si siswa laki-lakinya itu ada 6 yang berkacamata ya, ada 6 per jumlah seluruh siswanya itu ada 15 tambah 10. Jadi ada 25. 6 per 25 diper sama peluang si B-nya. Peluang B-nya itu 6 ditambah 3 ini. B itu kan berkacamata ya. Jadi 6 ditambah 3 itu 9 per 25. 9 per 25 per 9 per 25. Jadi coret, jadi peluang laki-laki dan berkacamata itu ada 6 per 9. Seperti itu. Jadi sederhanakan jadi 2 per 3. Nah, mungkin ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang masih bingung untuk peluang bersyarat yang sederhana ini? Kalau misalnya aku ada salah juga nanti disela aja ya kalau salah hitung atau salah apa, soalnya aku juga sedikit rada lupa udahan. Aku next lagi ke contoh kasus misalnya penarikan bola tapi tanpa pengembalian. Untuk rumusnya tuh tetap sama, cuman ini dia tanpa pengembalian, jadinya nanti ada berkurang dari jumlah totalnya. Misalnya di soal itu sebuah kotak berisi 5 bola merah. Dan ada 3 bola biru. Lima merah, 3 biru. Diambil 2 bola secara acak, 2 acak dan tidak dikembalikan. PP itu tanpa pengembalian. Berapa peluang bahwa bola kedua berwarna merah jika bola pertama berwarna biru? Jadi yang ditanyakan itu peluang bola
B2 merah jika bola pertamanya itu berwarna biru. Nah, jadi di awal itu dia kan ada jumlahnya 5 tambah 3 ya, ada 8 bola keseluruhan. Nah, setelah biru diambil, setelah si birunya diambil secara acak ini, otomatis jumlah si bolanya itu berkurang 1. Bolanya dari di awalnya dia 8, setelah dia diambil, itu berkurang 1. Wait, gimana ya cara nulisnya? Total awal itu kan 8. Nah, setelah diambil, karena dia tanpa pengembalian, jadi total akhirnya sama total akhir itu dia 8 dikurang 1, kemudian tinggal 7. Dimana si merahnya tetap karena yang diambil si biru sesuai dengan persyaratannya ini, jadi yang birunya 3 dikurang 1. Langsung aja dimasukin ke rumus, itu jadinya PA dan B itu ada 5 per si total kejadian B-nya itu 7. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu kah? Atau masih aman? Masih aman lah ya. Lanjut lagi. Sekarang untuk soal peluang bersyarat tapi udah digabungin sama aturan perkalian. Nah, soalnya diketahui ada 4 bola merah dan 1 bola biru. Nah, kedua bola itu diambil satu persatu dan tanpa pengembalian. Satu persatu tanpa pengembalian. Tentukan A. Peluang bola pertama dan bola kedua berwarna merah. Oke, R1 udah. R1 tuh peluang bola pertama merah. R1 dia merah. R2 tuh peluang B2 dia merah. Bola kedua merah.
Nah, untuk ini kita pakai rumus si perkalian. Dimana ini rumusnya itu peluang bola pertama merah dikali peluang bersyarat jika bola kedua merah dan bola pertama merah. Nah, bisa diketahui kalau misalnya peluang bola pertama merah, karena dia belum diambil sama sekali, jadi bola merahnya itu ada 4, per totalnya ini itu ada 5. Karena ini tanpa syarat ya, kan rumus peluang kan NA per NS ya. Jadi 4 per semestanya itu ada 5, merah plus biru. Nah, terus karena dia udah diambil dan dia tanpa pengembalian, makanya ini jadi berkurang nih. Dari awalnya 4, sekarang dia tinggal 3 merah dan 1 biru. Misalnya totalnya dia ada 4 bola. Tinggal 4 bola. Jadi si peluang bola kedua diambil merah dengan syarat bola pertama merah itu jadi 3 per 4. Nah, sekarang tinggal dimasukin aja ke rumus yang ini. Jadi P bola pertama merah dan bola kedua merah itu 4 per 5 dikali 3 per 4 sama dengan 12 per 20. Bisa disederhanain dibagi 4 jadi 3 per 5. Oke. Selanjutnya masih di soal yang sama, tapi beda pertanyaan. Untuk soal B, peluang bola kedua merah jika bola pertama merah. Peluang bola kedua merah jika bola pertama merah. Nah, kalau misalnya udah ada kata-kata jika gitu-gitu, itu udah artinya kalian harus mencari si peluang bersyarat. Nah, kan bentuknya kayak gini nih. Nah, rumusnya berarti pakai rumus peluang bersyarat tuh. Jadi P R1 dan R2, dimana tadi R1 dan R2 udah kita dapat ya, per si P R1. Kenapa PR1? Karena ini itu peluang B, dimana B itu syaratnya ya, syarat kalau misalnya dia sudah terjadi, makanya dia dipersi peluang B-nya. Nah, PR1 dan R2 itu berapa? Hasilnya tadi kan 3 per 5 diper sama peluang bola pertama merah. Bola pertama merah itu berarti ketika dia diambil, yang awalnya dia ada 4.
Peluang bola pertama merah berarti 4/5. Karena bola awal dia belum diambil sama sekali, dia masih 4. Terus total keseluruhan itu kan 5. Jadi ini 3/4. Seperti itu. Ada yang ingin ditanya atau ada yang mau dibahas nggak? Soalnya ini kayak sederhana banget. Aku juga nggak tahu sebenarnya mau bahas apa. Boleh. Iya. Nah, iya. Nah, itu tuh misalnya kalau misalnya dia ada syaratnya, misalnya si B ini kan R2 jika R1. Nah, misalnya tuh kayak peluang bola merah jika peluang terambil bola merah jika peluang bola kedua berwarna merah jika bola pertama berwarna merah. Itu tuh kalau misalnya kayak ada jika gitu-gitu tuh pasti udah pakai peluang bersyarat tuh. Ada kata jikanya aja. Jadi kalau misalnya aku tuh tadi tuh sempet, nah ini nih, oh ini chain rule sih. Aku tuh tadi sempet ngerangkum kalau misalnya peluang bersyarat tuh kalau misalnya ada kata-kata apa, tapi kayaknya kehapus. Tapi intinya kalau misalnya dia udah ada kata-kata jika gitu-gitu tuh udah peluang bersyarat pasti pakai rumusnya. Salah satunya ya. Amankah? Hmm. Kenapa? Oh, iya, iya itu peluang bersyarat. Oke. Okay. Next kita ke aturan perkalian. Tadi udah sempat dibahas ya aturan perkalian di sini yang si R1 dan R2. Cuman kita bahas lebih rinci lagi sedikit. Nah ini kan dia ada aturan perkalian. Untuk aturan perkalian nih. Jadi kita bahas lebih rinci lagi aja. Jadi rumus aturan perkalian dalam peluang itu P A dan B sama dengan baik. A dan B sama dengan P peluang A dikali dengan peluang B jika A. Nah, artinya itu kita cari peluang kejadian pertama A terjadi,
lalu dikali dengan peluang kejadian kedua B terjadi dengan syarat A-nya udah terjadi. Itu peluang bersyarat. Nah, dan untuk kasus khusus, misalnya kejadiannya itu saling bebas atau independen. Nah, rumusnya sendiri, jadi P, A, dan B, peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Ini kalau misalnya ada kasus yang saling bebas atau independen. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh si A. Contohnya nih, kalau misalnya kasusnya dia independen. Sebuah koin dilempar 2 kali. Berapa peluang muncul gajah, lalu gajah? Nah, koin itu kan dia ada 2 sisi ya, cuma 2 sisi aja. Jadi semestanya itu otomatis ada 2. Lalu si peluang kejadian si gajahnya muncul itu kan 1 ya. Jadi peluang A-nya kan dia 2 kali nih. Jadi ada peluang A itu gajah muncul 1 kali, berarti 1 per semestanya ada 2, lalu dikali langsung dengan peluang B-nya untuk gajahnya muncul kedua kalinya, 1 per 2. Nah, itu tinggal dikali aja langsung, jadi peluang A dan B untuk kasus yang independen atau tidak saling mempengaruhi itu 1 per 2 dikali 1 per 2 sama dengan 1 per 4. Jelas kah? Coba kita bandingin aja biar lebih jelas sama kalau kasusnya dia dependen atau saling mempengaruhi. Kalau saling mempengaruhi ya rumusnya tuh kayak gini ya. Misalnya ada kotak berisi 6 bola merah dan empat bola biru. Diambil 2 bola secara berturut-turut tanpa pengembalian. 2 diambil dan tanpa pengembalian. Berapa peluang bahwa bola pertama berwarna merah dan bola kedua berwarna biru? Ditanyakan peluang bola pertama merah satu dan bola kedua biru. R1 itu red maksudnya. Ini blue, bola biru. Nah, sama kayak rumus yang tadi aku jelasin di awal, sempat disinggung di awal, jadi dia tinggal dimasukin di rumus ini nih. Nih, bentuknya kan dia kayak gini. Jadi peluang kejadian bola pertama merah dijabarin
Nah, ini kalau dijabarkan jadi peluang kejadian bola pertama merah dikali dengan peluang bola kedua biru jika bola pertama merah. Nah, yang pertama tentuin dulu nih total bolanya atau semestanya. Semestanya itu 6 plus 4 dengan 10. Setelah itu, bola pertama merah diambil. Jadi karena dia tanpa pengembalian, nah kalau si bola merah diambil, jadi 6 dikurang 1. Jadi tinggal 5 bola merah, dan untuk birunya dia tetap kan 4B, karena dia nggak disentuh sama sekali. Nah, ini ditotalin juga buat semestanya, 5 tambah 4, itu sama dengan 9. Jadi, si peluang bola pertama merah itu ada 6/10, 6/10, dan untuk peluang bola kedua biru jika bola pertama merah, itu yang ini tadi, 5/9. 4/9. Ya benar, 5/9. 5/9. Nah, setelah hasilnya udah didapetin, nah ini kita tinggal masukin aja nih ke rumusnya. Rumusnya kan peluang bola pertama merah, berarti P R1 dan PR1 dan B2 sama dengan peluang bola pertama merah 6/10 dikali dengan peluang bola kedua biru jika bola pertama merah. Oh sorry, bukan 5, karena dia biru ya, jadi 4/9. Kali 4/9 sama dengan 24/90. Disederhanakan dibagi 6 jadi 4/12. Nah, untuk aturan perkalian yang dependen seperti itu. Jadi kalau misalnya dia independen atau dia tidak saling berpengaruh, kayak misalnya tidak ada kata tanpa pengembalian, kayak gitu-gitu, nah itu kan independen tuh. Nah, dia langsung aja di peluang A dikali sama peluang B. Nah, tapi kalau dia dependen kayak bolanya tanpa pengembalian dan sebagainya, nah itu baru pakai rumus yang peluang A dikali dengan peluang bersyarat. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau masih aman? Sepertinya aman, jadi kita coba masuk ke perkalian tapi dia chain rule. Di perkalian berantai, nah untuk perkalian berantai sendiri ini kalau misalnya di soal dia ada kata dan, lalu ada kata berurutan,
berturut-turut, kemudian atau lalu, terus pengembalian tanpa pengembalian. Pengambilan tanpa pengembalian, sorry. Nah, itu tuh biasa pakai chain rule juga tuh. Nah, kalau misalnya dia udah chain rule, dia udah pasti pakai yang dependent ya, bukan independent, karena nggak mungkin dia independent. Nah, untuk bentuk atau rumus chain rule sendiri, tuh peluang A dan B dan C sama dengan peluang A dikali peluang B jika A dikali peluang C jika A dan B. Contohnya yang chain rule kayak gimana, Kak? Soalnya diketahui sebuah kotak berisi 3 bola merah. 3 bola merah, 2 bola biru, dan 1 bola hijau. Jika diambil 3 bola secara berturut-turut tanpa pengembalian. Nah, kalau misalnya dia udah pengambilan tanpa pengembalian itu udah dependent tuh. Nah, 3 bola berturut-turut. Kalau dia dependent, dia udah pasti pakai peluang bersyarat tanpa pengembalian. Maka berapa peluang jika pengambilan pertamanya merah, pengambilan keduanya biru, dan pengambilan ketiganya itu hijau yang ditanyakan. Jadi yang pertama kita definisikan dulu kejadiannya, di mana R1 itu bola pertama merah, lalu B2 itu bola kedua biru, dan H3 itu bola ketiga hijau. Nah, setelah itu kita pakai aturan perkalian 3 kejadian atau si chain rule ini, rumusnya diterapkan di sini. Nah, yang pertama kita harus hitung dulu tiap peluangnya. Total awalnya itu kan ada 3 bola merah ditambah 2 bola biru ditambah 1 bola hijau. Jadi ada 6 bola total. Nah, setelah itu kita cari dulu nih si peluang bola merah. Peluang bola merah. Bola merah kita ketahui tadi dia ada 3. Jadi peluang kejadian bola merah itu 3 per semestanya 6. Nah, selanjutnya untuk peluang bola kedua biru
jika pengambilan bola pertama merah. Bola birunya ada berapa? Ada 2. Nah, per 5. Kenapa bisa per 5? Karena dia bola awalnya si merah ini dia diambil kan. Nah, otomatis dia akan berkurang jadi 5 bolanya karena dia tanpa pengembalian. Selanjutnya, masuk ke peluang bola ketiga hijau jika pengambil bola pertama merah dan bola kedua biru. Itu jadi bola si merahnya karena dia udah diambil tinggal 2, bola birunya juga diambil jadi tinggal 1, bola hijaunya tetap kan, si H3 ini dia tetap karena dia belum diambil tuh. Nah, saat ini tuh ini ada 2 merah, 1 biru, dan 1 hijau. Dengan total ada 4 bola. Jadi H3-nya atau peluang kejadian yaitu ada 1 karena hijau dia ada 1 bola per F1 dan B2 atau total semestanya itu ada 4. Nah, udah kita tinggal masukin aja nih. Ini udah dapat semua kan yang dibutuhin di chain tool. Kita tinggal masukin aja PR1 dan B2 dan H3 sama dengan peluang kejadian bola pertama diambil merah 3/6 dikali peluang kejadian bola kedua biru jika bola pertama merah 2/5 dikali lagi dengan peluang kejadian bola ketiga hijau jika bola pertama merah dan bola kedua biru. Udah deh, tinggal dikaliin aja. Ini 6, ini 30 kali 4, 120. Disederhanain jadi 1/20. Nah, untuk chain rule sederhananya kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ini 5 menit lagi selesai. Aku lanjut dulu aja ke peluang total. Untuk peluang total sendiri itu sebenarnya kita cuma ngejumlahin aja ya. Jadi rumus peluang total itu peluang A sama dengan peluang B1 dikali dengan peluang A jika B1 ditambah peluang B2 dikali dengan peluang A jika B2 dan seterusnya. Peluang BN kali dengan peluang A jika BN. Nah, untuk peluang total tuh kapan sih Kak digunainnya? Nah, kalau misalnya di soal itu ada
kata-kata semisalnya ada beberapa sumber atau kategori. Ini ciri-ciri soalnya, misalnya ada beberapa sumber atau kategori, misalnya ada mesin 1, mesin 2, mesin 3. Nah, bisa jadi itu ditanyakan peluang totalnya. Lalu ada pembagian kasus, kelas A, kelas B, kelas C, ada data yang terbagi beberapa kelompok, misalnya pria atau wanita, terus dia lokal atau internasional, ataupun biasanya kalau misalnya mau mencari si bias, nah itu biasa dicari juga peluang totalnya. Kita masuk ke tipe soal yang pertama. Mana dia? Diketahui ada email spam bentuknya S, email spam. Dan S ini itu bukan spam. Bukan spam. Dan dia spam. Lalu proporsi spamnya spam PS-nya, peluang spamnya maksudnya itu adalah 0,25. 0,25. Untuk peluang yang bukan spam itu 0, sisanya ya, dari 100% 0,75. Oke teman-teman, sorry banget tadi mic-nya keputus karena waktunya udah habis. Lanjut lagi ya. Nah, jadi tadi sampai di peluang dia emailnya dikatakan spam itu ada 0,25 dan peluang emailnya bukan spam itu ada 0,75. Nah, lalu ada peluang sebuah email memuat kata promo. Email memuat kata promo.
Nah, jika spam, kayaknya lupa matiin mic-nya nih. Halo. Woi, Mas, bener Mas. Pakai baju. Bisa dimasukkan. Lanjut ya. Peluang sebuah email memuat kata promo jika dia spam. Peluang ada dua kondisi. Peluang email memuat kata promo jika spam itu ada 0,60 dan sisanya peluang kata promo jika tidak spam, yakni 0,4 dan 0,10. Lalu ditanyakan berapa peluang sebuah email acak yang mengandung kata promo. Peluang email acak yang mengandung kata promo. Gimana Kak caranya untuk ngerjain ini? Nah, yang pertama pasti kita definisikan dulu kejadiannya dan partisinya. Jadi kejadian target P-nya itu ketika email P ini email memuat kata promo. Email promo. PRM ya. Lalu partisi ruang sampelnya di mana dia itu saling lepas dan menutup seluruh ruang. Lalu kita akan gunakan hukum peluang total karena ini datang dari dua jalur lewat jalur spam dan lewat jalur non-spam. Sehingga rumus untuk partisinya atau pembagiannya itu hitung peluang totalnya dengan peluang spam, peluang email dikatakan spam dikali dengan peluang email promo dan spam jika spam, ditambah peluang email tidak spam dikali peluang email promo jika dia tidak spam. Nah, karena tadi udah ada rinciannya, kita tinggal masukin aja nih. Peluang dia dikatakan spam, peluang dia spam itu ada 0,25, nanti dikali dengan peluang promo jika spam itu 0,60. Lalu ditambahkan dengan peluang dia dikatakan tidak spam ada 0,75 dikali dengan peluang
jika email ada kata promo dan dikatakan tidak spam, yaitu 0,10. Ini dimasukin di sini berarti peluangnya jika dikatakan spam tadi ada 0,25 dikali dengan peluang dia promo tapi tidak peluang dia promo jika spam itu 0,60, lalu ditambah dengan peluang dia tidak spam itu 0,75 dikali dengan peluang dia promo dan jika dia tidak spam itu 0,10 sama dengan 0,5 dikali 0,6 itu ada 0,15 tambah dengan 0,75 dikali 0,10 itu 0,075. Nah itu tinggal ditambah aja, dapatkan 0,225. Gitu aja sih untuk peluang total sebenarnya. Jadi kita harus tahu dulu aja peluang awalnya, terus peluang bersyaratnya, nah baru tinggal ditambahin. Udah kayak gitu simpelnya ya. Nah, mungkin aku pengen absen dulu aja sebelum lanjut ke bias yang terakhir. Boleh teman-teman kalau misalnya aku panggil namanya bilang hadir ya. Muhammad Nabil Salim. Muhammad Nabil Salim sepertinya tidak ada. Deiva Rangga Aditya. Hadir, Kak. Oke. Deiva hadir. Muhammad Panji Pratama. Hadir, Kak. Oke. Nah, tanda-tanda soal kalau misalnya dia bias itu, semisal ada soal kebalikan arah dari akibat atau penyebab. Jadi akibatnya apa, penyebabnya bla bla bla. Itu pasti pakai bias. Terus ada evidence-nya. Biasanya ada kata kunci diketahui jika ternyata itu bias juga. Lalu ada informasi bertingkat. Biasanya diawali peluang bersyarat, itu bias. Ada tabel kanal asal, misalnya ada spam, ada mesin produksi, gejala penyakit, dan lain-lain, itu juga bisa jadi dia bias, pakai bias. Nah, jadi contoh pertama nih, sebuah penyakit langka memiliki prevalensi 2%. Dalam sebuah populasi. Nah, terdapat tes medis untuk mendeteksi penyakit dengan karakteristik. Yang pertama, sensitivitasnya. Itu peluang dia positif jika sakit sebesar 0,90. Lalu spesifitasnya, peluang dia negatif jika dia tidak sakit itu 0,95. Bentar ya guys, aku ambil cas dulu.
Oke, lanjut. Pertanyaannya, jika hasil tes seorang positif, berapa peluang orang itu benar-benar sakit? Jadi yang ditanyakan, peluang jika dia positif dan benar-benar dia positif dan benar-benar sakit. Jadi kalau misalnya dia ada kata jika, kan jika hasil tes seseorang positif, nah itu dia otomatis si syaratnya. Jadi ditempatkan di B-nya itu. Lalu si berapa peluang orang itu benar-benar sakit, ini peluang kejadiannya. Nah, jadi yang pertama kita definisikan dulu kejadiannya, di mana S itu dia sakit, tanda ini dia tidak sakit, lalu plus ini dia positif, dan minus ini dia hasil tes yang negatif. Diketahui si peluang dia sakit itu ada 0,02. Lalu peluang tidak sakit, otomatis sisanya dari ini itu ada 98%. Jadi 0,98. Lalu ada peluang jika dia hasil tesnya positif dan dia sakit, itu ada 0,90 untuk sensitivitasnya, dan untuk spesifititasnya ada 0,95. Sekarang kita cari peluang jika dia positif tetapi dia tidak sakit atau false positifnya. Dia positif tapi justru dideteksinya tidak sakit, itu sama dengan 1 dikurangi peluang hasilnya negatif dan benar-benar sakit. Jika benar-benar sakit, 1 dikurang dengan peluang dia negatif jika tidak sakit, itu 0,95. Jadi false positifnya atau peluang dia hasilnya negatif padahal tidak sakit itu ada 0,05. Nah, selanjutnya kalau misalnya udah terpenuhi semua, itu kita tinggal substitusi ke rumus teorema Bayesnya. Jadi peluang dia dikatakan sakit jika dia positif, hasil tesnya positif, sama dengan peluang positif jika sakit dikali dengan peluang dia dikatakan sakit per peluang positifnya. Nah, peluang positif jika sakit itu sensitivitasnya itu sebesar 0,90. Masukin aja 0,90 dikali peluang dia sakit tadi itu ini 0,02 dikali 0,02 per peluang positifnya. Masih tidak ada masalah.
Maaf guys, ada ribet ternyata pakai ini. Nah, kita hitung dulu peluang si dia dikatakan positif ini karena ternyata belum kehitung. Nah, itu peluang totalnya dengan cara peluang dia dikatakan positif per S, jika S dikali peluang dia sakit ditambah peluang positif jika dia tidak sakit dikali peluang jika dia tidak sakit. Nah, itu peluang positif jika dia sakit tadi ada 0,90 dikali peluang sakitnya 0,02 ditambah peluang positif jika tidak sakit tadi 0,95 dikali peluang jika dia tidak sakit itu 0,98 0,05 sih 0,05 ini jadi 0,90 kali 0,02 itu 0,018 ditambah dengan 0,05 dikali 0,98 0,049. Jadi peluang positifnya itu ada 0,067 peluang totalnya. Nah, baru ini kita masukin ke bias, terus ulangin lagi 0,90 dikali 0,02 per 0,067 ini dikali ini hasilnya 0,018 per 0,067 hasilnya 0,2687 atau peluang jika dia benar-benar sakit itu 26,87%. Kayak gitu aja sih. Apalagi ya, mungkin udah sih. Aku tuh bingung sebenarnya mau nyampein apa karena nggak ada contoh soal juga. Mungkin kalau misalnya di next responsi, kalau kalian ada soal yang perlu dibahas atau sebelumnya, hari sebelumnya setelah aku ngumumin responsi itu boleh dikasih ke aku dulu biar nanti bisa dibahas. Tapi sepengalaman aku tahun lalu itu teori peluang dia tuh ujiannya ada 2, tengah semester sama UAS. Nah itu tuh di LMS semua. Jadi tuh kayak soal kuis. Cuman aku kurang tahu ya kalau sekarang kalian diinfoinnya kayak gimana deh untuk ujian. Katanya paper base Kak, tapi paper base. Oke. Nah paling aku bantu-bantu di penilaian tugas kalian penilaian tugas. Jadi kalian jangan lupa kerjain tugasnya. Nanti kalau misalnya ibunya kasih kunci jawaban dan rada strict, aku bantu buat longgarin di situ. Jadi udah sih paling itu aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Aman ya? Nggak ada yang mau ditanyain? Sepertinya nggak ada. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain, boleh langsung chat aku. Untuk responsi selanjutnya nanti vote aja kayak kemarin. Terus kalau misalnya di saat responsi itu ada
halangan kayak ada kuliah dan lain sebagainya, itu nanti tinggal chat aku aja izin, terus kasih bukti, pasti aku hadirin kok di absen. Kalau gitu terima kasih ya teman-teman, sorry banget ini rada tidak proper karena aku juga baru pertama kali responsi online. Jadi boleh leave aja. Makasih banyak ya. Makasih Makasih Kak.